teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dimanapun kalian berada, semoga kesehatan selalu dilimpahkan pada kalian. Kali ini Mimin akan membawakan kembali sebuah cerita horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Roda motor berputar menyusuri jalan setapak. Jalan setapak yang sudah 1 tahun lebih harus aku lalui kalau ingin menuju ke kota. Siang itu, aku harus meninggalkan rumah untuk mengantar Wahyu yang sedang sakit. Tujuan kami adalah rumah sakit kecil yang letaknya di pinggir kota. Demam tinggi yang sudah 3 hari tidak kunjung turun membuatku memaksa Wahyu untuk menemui dokter. Sebelumnya, dia bersikeras ingin istirahat saja di rumah, tidak mau ke rumah sakit. Tapi akhirnya, Wahyu mau juga ke dokter. Sekitar jam 12, kami sampai di rumah sakit. Cukup lama antrian yang harus dijalani sampai akhirnya mendapat giliran untuk bertemu dengan dokter. Dokter bilang, Wahyu terjangkit tipes dan menyarankan untuk dirawat beberapa hari supaya dapat beristirahat total. Demi kesembuhan Wahyu, dengan berat hati aku mengikuti saran dokter. Akibatnya, beberapa hari ke depan, aku harus tinggal sendirian di rumah. Mau bagaimana lagi? Pak Heri, tidak apa-apa, saya tinggal beberapa hari kan Pak? Atau untuk sementara tinggal di tempat teman saya di kota Pak? Wahyu terlihat khawatir. Dia takut kalau aku akan mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika nanti di rumah sendirian. Tidak apa-apa Yu, kamu tenang saja. Istirahat supaya lekas sembuh. Begitulah. Setelah selesai semuanya, aku pulang ke rumah. Belum terlalu sore. Jam masih menunjukkan di pukul 2 siang. Matahari masih terik menyinari menembus sela pepohonan karet, menerpa wajahku yang sesekali memicingkan mata menahan silonya. Sudah cukup lama daerah ini tidak diguyur hujan. Debu beterbangan tertiup angin. Jalanan beterbaran daun kering. Kemarau yang mulai panjang ini sedikit banyak juga mempengaruhi hasil karet di perkebunan, kualitas dan kuantitasnya. Tapi tidak apa-apa. Ini termasuk siklus perkebunan. Motor aku jalankan dengan kecepatan sedang. Karena tidak ada yang dikejar, coba menikmati suasana perjalanan di siang menjelang sore ini. Sudah aku bilang beberapa kali, kalau suasana dan keadaan perkebunan karet sangat indah kalau pada siang hari. Berbeda jauh dengan keadaan ketika malam. Setelah 1 jam lebih perjalanan, aku sampai juga di tempat para pekerja yang sedang menyadap karet. Ya, aku tidak langsung pulang, tapi menuju ke tempat penyadapan karet terlebih dahulu. Setibanya di situ, beberapa pekerja langsung bertanya tentang keadaan Wahyu. Mereka khawatir dengan kesehatannya, yang menurut mereka, Wahyu selalu bekerja dengan giat. Aku duduk dan beristirahat di gubuk kecil. Gubuk yang kami dirikan memang untuk tempat beristirahat. Letaknya di tengah perkebunan. Jadi, dari gubuk ini, aku masih dapat melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Sementara para pekerja sudah kembali ke posisi bekerjanya masing-masing, aku berniat untuk istirahat sejenak. Badan terasa sangat lelah setelah sejak semalam kurang tidur. Aku rebahkan badan di gubuk itu, melemaskan otot-otot, bernafas panjang dan teratur, sampai akhirnya aku terlelap.
jangan lari kamu, mati kamu, ampun. Suara teriakan banyak orang. Ada yang berteriak sangat marah, berteriak sadis, ada juga suara meminta ampun. Semuanya sangat mengagetkan. Aku jadi panik dan ketakutan. Ada apa ini? Suara orang-orang itu semakin menyeramkan karena ditambah dengan suara pukulan tangan, tendangan, pukulan benda tumpul. Yang paling mengerikan adalah suara benda tajam yang menancap merobek kulit dan daging. Aku sangat ketakutan. Di hadapanku ada banyak orang saling baku hantam. Ada yang berduel satu lawan satu menggunakan benda tajam seperti golok dan pisau panjang. Ada yang menjerit meminta ampun karena sudah tidak berdaya, tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran. Sementara lawannya terus saja menghujani dengan bacokan golok di tangan. Seram melihatnya. Sambil duduk, aku mundur, menjauh perlahan, sejauh mungkin dari perkelahian yang sangat mengerikan ini. Sampai akhirnya menemukan pohon karet yang cukup besar dan aku bersembunyi di baliknya. Namun tetap saja, walaupun sudah sangat ketakutan, aku tetap mengintip dari balik pohon penasaran dengan peristiwa yang tengah terjadi di bagian perkebunan karet yang aku belum tahu letak pastinya. Itu adalah perkelahian dua kubu. Masing-masing kubu terdiri dari puluhan orang atau mungkin ratusan. Tawuran yang sangat mengerikan. Suara jeritan laki-laki yang sedang menahan sakit atau bahkan sedang meregang nyawa. Lemas badanku, jantung berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras. Pemandangan horor. Pak Heri, bangun Pak. Suara Pak Husni, salah satu pekerja, membangunkanku dari tidur. Sepertinya mimpi buruk ya Pak. Bapak tidurnya sangat gelisah. Begitu kata Pak Husni. Mimpi yang sangat mengerikan. Entah apa artinya, terang saja tidurku tadi kelihatan resah dan gelisah. Di mimpi itu, aku melihat seperti ada perkelahian dua kubu yang beranggota ratusan orang. Mereka saling pukul, saling bacok, saling bunuh. Sangat sadis. Perkelahian ini terjadi di salah satu sudut perkebunan karet, bagian perkebunan yang aku tidak tahu bagian mana. Aku melamun beberapa saat sambil duduk di gubuk, masih trauma dengan mimpi yang baru saja terjadi. Pak, sudah selesai Pak. Sekali lagi, suara Pak Husni mengagetkanku. Dia mengajak pulang setelah pekerjaan sudah selesai semua. Lalu kami membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Semilir angin menembus masuk dari sela-sela jendela. Angin yang berhembus dingin nyaris menusuk tulang. Musim kemarau, tapi udara malam malah terasa dingin. Malam ini juga begitu. Udaranya lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil menikmati kopi dan mendengarkan radio. Sesekali membaca majalah lama yang isinya sudah aku hafal di luar kepala. Sejak maghrib sampai sekarang jam 9, aku duduk dalam kesendirian mencoba membuang rasa khawatir yang sesekali hinggap. Semoga ini bukan keputusan yang salah, memilih untuk tinggal sendiri di rumah daripada menumpang di rumah kawan. Semoga. Sambil terus memperhatikan jam dinding yang bergerak sangat lambat, aku menyeruput kopi yang hampir hanya menyisakan bubuknya saja. Jam 10 malam, dengan perasaan gundah, aku memutuskan masuk kamar mencoba untuk tidur. Seperti biasa, entah sudah menjadi sugesti atau bagaimana, ketika sedang benar-benar sendirian di rumah ini perasaan perlahan menjadi tidak enak. Was-was. Setelah sudah berada di dalam kamar pun sama. Perasaan masih tidak enak.
Pintu kamar yang terbuka lebar membuatku bolak-balik melirik ke ruang tamu yang masih terang benderang karena lampu petromak yang masih menyala. Tapi tetap saja, ruang tamu kelihatan seram dan semakin mencekam. Kekosongannya berbicara, sepinya seperti punya rencana. Beberapa kali, aku mencoba untuk mengubah posisi tidur menjadi menghadap dinding kamar membelakangi pintu. Tapi beberapa kali juga jadi merasa lebih was-was kalau di belakang ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan. Kalut, isi kepala tidak karuan. Akhirnya aku kembali menghadap pintu, menghadap ruang tamu. Lelahnya hari ini membuat tubuh sangat letih. Aku butuh istirahat, butuh tidur. Syukurlah, tanpa disadari kantuk mulai datang. Mata ini semakin berat dan semakin berat, perlahan mulai terpejam. Akhirnya terlelap. Terjaga, tetapi mata belum benar-benar terbuka. Udara dingin menusuk tulang, dinginnya masuk dari sela-sela lubang jendela. Pelan-pelan membuka mata, melirik jam dinding. Dalam gelapnya kamar, masih kelihatan kalau jarum pendeknya menunjuk ke angka 2. Beberapa menit kemudian, aku sudah benar-benar sadar dan teringat kalau sedang sendirian. Lalu mengarahkan pandangan ke ruang tengah. Lampu petromak nyalanya sudah temaram berkedap-kedip nyaris mati, sepertinya sebentar lagi padam. Posisi tidur masih miring menyamping menghadap pintu, memandang sebagian ruang tamu. Ada sofa panjang dan meja di depannya. Aku terdiam. Jantung mulai berdegup kencang. Tubuh tidak bisa digerakkan karena di sofa panjang itu aku melihat sesuatu. Di antara terang dan gelap dari cahaya petromak yang berkedap-kedip, aku melihat ada sosok laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu, berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki. Sosok itu duduk di sofa panjang menghadap kamar, duduk menghadapku yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Dia hanya diam dengan mata yang menatap tajam lurus ke depan. Senyum lebar nyaris menyeringai menghiasi wajah seramnya. Wajah dengan kumis yang sangat tebal. Rambutnya gondrong, di atas kepala menggunakan kain yang dililit membentuk seperti sorban berwarna hitam. Sesekali, dia mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Rokok yang dia pegang di tangan kiri, sementara tangan kanan menggenggam golok panjang yang masih ada di dalam sarungnya. Aku ketakutan. Siapa laki-laki itu? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Tapi tetap, aku belum juga bisa berbuat apa-apa. Tubuh masih kaku, tidak bisa bergerak, mulut tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara. Sementara keadaan sangat hening, sepi, tidak ada suara apapun juga. Beberapa saat lamanya, situasi itu berlangsung, hingga akhirnya aku melihat ada pergerakan dari sosok laki-laki itu. Bibirnya bergerak-gerak, mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu. Gerakan bibirnya berulang-ulang, kalimatnya tidak berganti. Tapi dia tidak mengeluarkan suara. Tidak terdengar kata-kata, hanya gerakan mulut dan bibir yang terus-terusan seperti hendak berucap sesuatu. Aku penasaran, lalu mencoba fokus untuk membaca gerakan bibir dan mimik wajahnya, mencoba mengerti apa yang hendak dia katakan. Setelah cukup lama memperhatikan, akhirnya aku tahu apa yang dia ucapkan berulang-ulang. Mati, banyak yang mati, banyak yang mati. Kira-kira seperti itu kalimat yang aku tangkap. Semakin merinding, semakin ketakutan,
Semakin panik, aku tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mati? Berapa banyak yang mati? Kenapa bisa mati? Aku masih seperti terhipnotis, diam di atas tempat tidur dengan posisi yang masih sama, masih bingung dalam ketakutan apa yang tengah terjadi. Di tengah kekalutan, sosok laki-laki itu perlahan berdiri. Setelah berdiri baru kelihatan jelas tubuh tinggi besarnya. Senyum yang menyeramkan masih terus menghias wajahnya. Dia berjalan menuju pintu. Sesampainya di depan pintu dia membukanya lalu keluar rumah. Pada saat itulah lampu petromak akhirnya benar-benar padam. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok yang ada di dalam kamar. Itu juga saat dimana aku akhirnya dapat menggerakkan tubuh. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu melangkah pelan keluar kamar menuju pintu depan. Aku menutup pintu yang tadi dibiarkan terbuka oleh sosok laki-laki misterius itu. Tapi masih penasaran, masih adakah sosok itu di luar rumah? Melangkahlah aku mendekat ke jendela lalu membuka sedikit tirainya. Dari celah kecil tirai jendela, aku mengintip keluar. Perkebunan karet sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh bias cahaya langit yang menembus sela-sela pepohonan. Sepi, kosong, hening. Tapi sosok yang aku cari ternyata masih ada. Sosok laki-laki, tinggi besar, berdiri di dalam gelap menghadap perkebunan membelakangi rumah. Dia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dalam ketakutan, aku masih terus penasaran apa yang hendak dia lakukan. Sekitar 10 menit kemudian, mulailah terjadi sesuatu. Ada yang bergerak di kejauhan, sesuatu yang bergerak mendekat menembus gelap. Sesuatu itu semakin mendekat. Lama-kelamaan, aku menjadi tahu apakah itu yang sedang bergerak mendekat. Ternyata, itu adalah rombongan yang terdiri dari banyak orang. Rombongan yang berbaris berjalan tidak terlalu cepat mendekat ke rumah, mendekat ke arahku yang tengah mengintip dari balik jendela. Sementara, laki-laki sosok tinggi besar itu masih saja berdiri di tempatnya. Ketika jarak rombongan hanya tinggal beberapa belas meter lagi, saat itulah aku dapat melihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Mereka membawa keranda mayat. Bukan satu, mereka membawa beberapa keranda. Aku semakin ketakutan. Akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumah. Beberapa saat lamanya mereka berhenti, lalu sosok laki-laki tinggi besar itu masuk ke dalam rombongan. Mereka kembali bergerak, berjalan ke arah timur perkebunan, perlahan menembus gelapnya perkebunan karet. Rombongan akhirnya hilang dalam gelap. Lalu aku menutup tirai. Malam itu ketakutan, aku tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Siapa sosok laki-laki itu? Siapa rombongan pembawa keranda? Ada apa? Nanti akan terjawab semuanya.